Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Satu. RBL Fisika K32. Kami di sini akan menjelaskan mengenai RBL yang sudah kami laksanakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aksak dengan NIM 166233003. Perkenalkan, nama saya Shalendra Salsanjanto dengan NIM 166230007. Perkenalkan, nama saya Elisa Nufaiza dengan NIM 1662311. Perkenalkan, nama saya Anissa Protoain dengan NIM 166230015. Perkenalkan, nama saya Faizaki Abdullah, NIM 166230119. Perkenalkan, nama saya Maranata dengan NIM 166230023. Perkenalkan, nama saya Luis Fergus Edlin dengan NIM 166230027. Perkenalkan, nama saya Gina Gasani dengan NIM 166230031. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pengaruh bentuk lintasan terhadap konservasi energi mekanik dan juga lamanya waktu tempuh dari suatu benda. Pertama-tama kita harus mengenal dulu tentang energi. Pada suatu benda yang sedang bergerak, energi itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada energi kinetik dan yang kedua adalah energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena keadaan geraknya, itu karena dia mempunyai kecepatan. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat dari posisi atau ketinggian yang dimilikinya. Pada suatu sistem gerak dikenal suatu istilah yang disebut dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik itu apa sih? Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan dari penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial. Pada suatu sistem gerak benda yang tidak mengalami gaya non-konservatif dari luar, nilai energi mekanik ini akan kekal dan tidak berubah. Artinya, penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial pada titik manapun di gerak benda tersebut akan tetap jumlahnya, atau tidak berkurang atau juga tidak bertambah selama tidak ada gaya non-konservatif atau gaya luar yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, tadi kan kita ada mengenal dua jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik secara umum dibagi lagi menjadi dua untuk suatu benda yang menggelinding. Nah, pada benda yang menggelinding terdapat dua jenis energi. Yang pertama itu energi kinetik translasi dan yang kedua itu energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi adalah energi kinetik yang dimiliki benda tersebut akibat dari perubahan posisi pusat masanya. Jadi, yang digunakan adalah kecepatan dari pusat massa. Rumusan untuk energi ini adalah setengah mv kuadrat, di mana v-nya adalah kecepatan pusat massa. Dan yang kedua adalah energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki sebuah benda akibat benda tersebut sedang berputar pada porosnya. Nah, rumusan dari energi ini adalah setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia benda dan omega adalah kecepatan perputaran sudut benda. Pada benda bergerak non-slip, omega ini nilainya akan sama dengan kecepatan pusat massanya dibagi dengan jari-jari rotasinya. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa energi yang dimiliki benda pada saat dia bergerak itu hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah energi kinetik dan yang kedua adalah energi potensial. Nah, jika suatu benda memiliki ketinggian awal sama dan ketinggian akhir sama, lalu mereka memiliki kecepatan awal sama, maka kecepatan akhirnya pasti sama karena perubahan energi potensialnya akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, hanya berubah tanda. Nah, jadi kecepatan akhirnya mereka pun akan sama. Ternyata permasalahannya belum selesai sampai di situ. Ada pertanyaan lain yang muncul akibat dari perbedaan bentuk lintasan ini. Salah satunya adalah bagaimana dengan waktu tempuh terhadap lintasan-lintasan yang berbeda. Apakah semua lintasan itu menghasilkan waktu tempuh yang sama, ataukah masing-masing lintasan itu berbeda waktunya?
apakah ada satu lintasan yang memiliki waktu tempuh paling singkat? Ternyata jawabannya ada. Mungkin secara intuitif kita dapat menyimpulkan bahwa lintasan yang lurus itu memiliki waktu tempuh paling singkat. Ya, hal ini cukup wajar karena kita berpikir bahwa waktu yang singkat itu selalu berkorelasi dengan jarak yang lebih singkat. Dan untuk lintasan miring yang lurus itu jaraknya yang paling singkat. Akan tetapi hal ini ternyata tidak benar. Nah, ternyata permasalahan ini tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1696, seorang ilmuwan atau matematikawan terkemuka, Johann Bernoulli, mengeluarkan problem yang kemudian disebut dengan Brachistochrone problem. Pada soal ini dinyatakan bahwa diberikan sebuah titik A dan B pada bidang vertikal. Tentukanlah kurva yang menghubungkan garis AB dan dipengaruhi oleh gravitasi yang membuat suatu objek memiliki waktu tempuh tersingkat pada kurva tersebut. Banyak sekali ilmuwan yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan ini. Pada ujungnya, semua ilmuwan itu setuju bahwa untuk mencapai lintasan tersingkat ini, lintasan tersebut harus berbentuk sikloid. Nah, hal ini juga didasari pada prinsip Fermat yang menyatakan bahwa waktu tempuh yang dilewati oleh suatu cahaya itu adalah waktu tempuh tersingkat, sehingga hal ini juga kemudian berkorelasi dengan hukum Snell tentang pembelokan cahaya. Maka dari itu, dari penjelasan tadi, di percobaan kali ini kami memutuskan untuk memilih 3 jenis lintasan untuk dibandingkan waktu tempuh serta perubahan energi kinetik dan energi potensialnya. Lintasan tersebut adalah lintasan yang pertama, yaitu lintasan lurus, yang kedua adalah lintasan lingkaran atau dengan busur lingkaran, dan lintasan terakhir adalah lintasan sikloid. Dapat kita lihat dari video demonstrasi tadi bahwa lintasan yang memiliki waktu tempuh tersingkat adalah lintasan sikloid sesuai dengan penjelasan yang ada sebelum video demonstrasi. Nah, lintasan kedua yang memiliki waktu tempuh tersingkat adalah lintasan busur lingkaran. Hal ini juga sesuai dengan asumsi Galileo Galilei bahwa lintasan lingkaran akan memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan lintasan lurus. Dan juga lintasan lurus adalah lintasan yang memiliki waktu tempuh terlama dari percobaan kali ini. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kecepatan sesaat benda. Kecepatan saat benda memiliki hubungan secara langsung dengan sudut benda terhadap bidang horizontal. Pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan bagaimana kita mencari yang paling balance antara kecepatan sesaat dan dengan jarak tempuh atau lintasannya. Dan lintasan sikloid adalah lintasan yang menjawab pertanyaan tersebut, yang akan memiliki waktu tempuh paling singkat di antara lintasan-lintasan lainnya. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.